Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Christian, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah dari pertambangan batubara ada Harum, lebih ke arah buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan 1.600 resisten hingga 1.740. Tekim direkomendasikan buy 6.500 hingga 6.800 dari sisi resistennya. Kemudian dari produsen semen SMGR tampaknya juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, juga direkomendasikan buy dengan support yang diperhatikan di 7.150 dan resisten hingga 7.450. Dari saham migas ada Medco juga direkomendasikan buy di 1.060 dengan target selanjutnya atau terdekat di 1.140 untuk Medco. Harum, Tekim, dan SMGR dan juga ada Medco, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Christian Yuwono selaku teknikal analis Panin Sekuritas. Pak Christian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan langsung saja untuk Harum, pertimbangan sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, jadi kalau Harum ini kita lihat juga sudah break inverted head and shoulders ya di jangka weekly-nya. Kemarin sudah mulai bergerak uptrend lagi. Sekarang berada di golden area ya, atau kita bilang Fibonacci 0,5 ya. Jadi ini juga merupakan rasio atau titik koreksi yang sehat ya kalau bisa dibilang, dan bersamaan juga dengan EMA 200 ya. Jadi ini merupakan entry point yang menarik sih. Jadi ini merupakan support kuat, jadi bisa potensinya untuk rebound dan menguat kembali seperti itu Pak untuk Harum ini. Oke, secara teknikal di sesi pertama pada pagi tadi sempat bergerak di zona merah dan sempat menyentuh ke level 1620 dari level terendahnya ini di hari ini, Pak Christian. Apa yang bisa kita amati Pak dengan pelemahan yang terjadi, kemudian Harum berbalik arah menguat sehingga menembus level tertinggi intraday-nya hari ini di 1655? Iya, jadi kalau kita lihat ini sudah ada tanda-tanda pembalikan ya, kalau kita bisa bilang ini adalah doji juga di daerah support, dan kemarin beberapa hari yang lalu ada namanya bullish pin bar ya. Jadi ini ada indikasi demand yang mulai masuk kembali di area support ya. Jadi ini kalau bisa diindikasikan ada indikasi reversal ya, seperti itu Pak. Baik, secara fundamental Harum juga mencatatkan kinerja di semester pertama di 2023, di mana dari sisi laba tumbuh tipis ini di tengah dari koreksi harga komoditasnya, itu harga batubara yang sudah tertekan cukup dalam. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Tekim, juga direkomendasikan buy. Analisisnya untuk Tekim, Pak Christian. Tekim ini break dari cup and handle ya, cup and handle, lalu ini sedang menguji level flip over area ya. Jadi kemarin itu 6.500 itu menjadi resisten yang menjadi resisten yang kuat ya sebelumnya, dan ini berhasil di breakout ya sampai mencapai 6.800, dan ini sekarang mengalami koreksi ya. Dan di sini terbentuk inside bar ya, inside bar atau bullish harami yang mengindikasikan adanya reversal di area support. Seperti itu Pak. Baik, tampaknya hampir sama dengan Harum. Tadi di sesi pertama Tekim juga sempat menyentuh level terendahnya di 6.400, berbalik arah langsung juga menyentuh ke level tertingginya hari ini di 6.600. Iya, jadi sudah mulai ada demand kembali ya yang masuk. Jadi kalau kita lihat saham-saham yang mulai uptrend kembali ini kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya. Jadi ini sudah merupakan titik entry yang ideal seperti itu Pak. Oke, penutupan hari ini di 6.550, sementara target Anda di 6.800. Ini sampai kapan, Pak Christian? Kurang lebih kalau Tekim ini mungkin mingguan ya. Jadi time frame-nya seminggu itu bisa sampai. Kalau kita lihat juga ada sentimen ini ya, kertas ya, yang membuat harga pulp itu sudah mulai rebound ya. Jadi ada sentimen kertas juga yang bisa berdampak positif terhadap pergerakan harga Tekim ini Pak. Gitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari produsen semen. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. SMGR penutupan hari ini di 7.225, menguat di 5,86%. Level tertinggi hari ini di 7.250. Analisis Anda untuk SMGR? Ya, SMGR ini break dari sideways-nya ya, di range harga di 6.500 sampai di 7.000 ya, 6.700 sampai 7.000. Dan hal yang perlu diperhatikan hari ini
INTP memang sudah naik ya, namun kalau yang SMGR ini belum, dan hari ini volume perdagangannya itu naik sekali ya, jadi ada spike ketika dia breakout. Nah ini salah satu indikasi di mana ini breakout yang kuat seperti itu, karena ada volume dan atau jumlah pembelian yang masuk ke SMGR ini, seperti itu Pak, kurang lebih. Baik, dari sisi pola bagaimana Anda melihat pergerakan SMGR di beberapa waktu terakhir, sementara di perdagangan Oktober di tahun lalu ini sempat berada di atas 8 ribuan, fluktuasi terjadi dan sempat menyentuh level terendah di 5.700-an, Pak Christian. Secara pola juga kita lihat udah mulai bullish ya secara tren pun, dan kalau kita lihat baru break pola rectangle dan potensi penguatannya masih ada ya, karena ini juga ada sentimen juga ya yang kita lihat tuh ketika memang batu baranya normalize, ini akan mempengaruhi di profit di di semen ini gitu, karena harga biaya produksi jadi lebih murah. Nah ini menjadi satu katalis positif juga bagi semen gresik seperti itu. Baik, dari saham pilihan yang ketiga untuk SMGR kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Medco, emiten migas yang juga masuk ke dalam saham pilihan Anda, juga direkomendasikan buy, cukup menarik karena Medco sebelumnya juga cukup sulit menembus ke atas level 1000-an, namun dalam beberapa perdagangan terakhir level ini sudah disentuh, bahkan intraday-nya hari ini sudah menyentuh di atas 1100-an. Analisis Anda untuk Medco? Medco sedang menguji level support EMA 200 ya. Jadi kalau kita lihat semua yang kita lihat tadi itu adalah saham-saham yang memang mulai reversal ya. Soalnya kalau EMA 200 itu kita lihat adalah indikasi reversal jangka panjang ya. Jadi kalau dia berhasil breakout EMA 200 ini merupakan satu indikasi bahwa saham ini bisa bergerak atau mulai uptrend kembali seperti itu Pak. Nah sekarang sedang koreksi sehat juga ya untuk Medco. Kalau kita lihat di rasio di Fibonacci di 0,5 ya, di 1020-an sampai 1050 ya. Jadi ini juga berada di buy area yang menarik sepertinya, seperti itu Pak. Baik, dari sisi fundamental, pergerakan harga minyak mentah yang cenderung mengalami penguatan, kemudian anak usahanya juga IPO, dan posisinya juga pasca IPO juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan tidak untuk Medco, Pak Christian? Iya, jadi biasanya kalau ada yang IPO, mulai agak diperhatikan ya, sedikit menjadi perhatian di pasar, seperti misalnya kita lihat juga mau IPO yang Eral ya, jadi bisa menjadi satu katalis positif juga untuk emitennya, karena jadi lebih menjadi perhatian di market seperti itu. Biasanya dia bergerak bersamaan kan, kalau emitennya kurang lebih satu grup bisa bergerak bersamaan seperti itu Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Harum, Tekim, SMGR, dan juga Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa, investor, dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Christian, kita masih punya satu segmen, cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Christian, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk sampai sejauh ini dari Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Menanyakan saham Indi, Pak. Average down di 2431. Bagaimana ke depannya? Masih bisa di hold? Mohon konfirmasinya untuk Indi. Indi ini masih bisa bertahan ya di support kuat di 1900. Ini merupakan support yang penting ya, karena ini merupakan low sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini breakdown dari 1900, ini penurunannya cukup dalam sih ya, cukup signifikan, bisa ke 1750 seperti itu Pak untuk Indi. Jadi kita bisa perhatikan support di 1900 sorry maksud saya. Jika breakdown maka bisa melanjutkan penurunan ke 1750 seperti itu. Nyangkut di 24 Pak Christian, di hold saja Pak. 24 ya. 24 ini kalau kita lihat masih, kalau mau menunggu mungkin lebih tunggu di support kuatnya ya, jangan di sekarang karena masih tanggung sih sebenarnya dari harganya. Jadi masih bisa ke 1800, 1900 pas seperti itu. Selanjutnya ada Lestari dari Jakarta menanyakan saham Gudang Garam GGRM. Pak Christian, kalau mau entry di harga berapa? Hari ini Gudang Garam berbalik menguat 2,47%, 25.975. Ya, Gudang Garam ini sudah cukup bottoming ya, sudah di support di 25.000 ya, 25.400 ya, berhasil rebound. Ini kalau rebound pun technical ya, sifatnya technical, sementara ke 26.950. Gitu. Jadi ini merupakan area entry yang menarik. Level support yang perlu diperhatikan adalah di 24.950. Baik,
Selanjutnya ada Bapak Okto dari Makassar menanyakan perbankan digital BBHI, Pak. Mohon reviewnya, tidak dijelaskan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. 16.55 penutupan hari ini menguat di atas 3%. Analisis Anda untuk BBHI. BBH ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya bergerak sideways ya, cenderung sideways, range harga di 1580 sampai di 1880 ya. Jadi selama bergerak belum berhasil tembus resisten atau belum berhasil tembus support, ini akan bergerak sideways dulu ya. Jadi untuk sekarang short term-nya pergerakannya bisa rebound sih ke 1890 karena ini menguji support kuat juga ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak Robert dari Surabaya menanyakan Sido. Pak Christian nyangkut di 750, Pak. Sido ya. Sido ini kita lihat juga break super penting ya. Jadi kita antisipasi aja ini bahwa kalau misalnya dia ini ada indikasi ini dia false breakout sebenarnya ya. False breakout ketika dia breakdown dan jadi tidak berhasil breakdown lagi, jadi kembali naik gitu. Jadi ini kayak bikin tail atau breakdown, false breakdown. Nah, kalau kita lihat ini potensinya sebenarnya masih bisa rebound ke 700. Jadi support terdekatnya di 685 ya Pak. Jadi rebound sementara ke 685. Oke, terakhir ada Gede dari Bali menanyakan Adi, Pak. Nyangkut juga di 475. Penutupan hari ini di 452. Singkat saja Pak Christian. Adi support di 440 ya. Kalau mau average down, support kuat di 440, resistannya di 500. Cukup tinggi ya resistannya dan ada di 530. Gitu. Baik, jawaban Adi untuk pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan terakhir ada Bapak Andrew di Tangerang Selatan menanyakan BPNI dan BPRI. Kebetulan tadi kita udah kupas tuntas tadi di awal perbincangan atau dialog kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, Pak Christian. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Christian Yuwono, teknikal analis Panin Sekuritas. Akhirnya, saya David Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa, saksikan atau nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month and IDX Channel. Dan saksikan terus IDX Channel di televisi kesayangan Anda, dan kami akan juga kembali di program IDX Session Closing di perdagangan hari selanjutnya besok di jelang akhir pekan. Akhirnya saya David Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.